Pagi itu, matahari baru saja naik dari ufuk timur. Sinar keemasannya menembus celah tirai ruang makan, memantul di meja kayu yang sudah rapi dengan piring-piring putih bersih. Aroma kopi hitam menyeruak, bercampur dengan bau roti panggang dan telur dadar yang baru saja matang. Aku duduk di kursi paling ujung, memperhatikan suamiku, Ardi, yang sibuk mengikat tali sepatunya. Lelaki itu tampak gagah dengan kemeja putih rapi dan celana kain hitam. Sesekali ia tersenyum padaku, senyum yang selama bertahun-tahun berhasil menenangkanku meski lelah. Sayang, minggu ini aku harus keluar kota lagi. Ada rapat besar di kantor cabang. Kemungkinan 3 atau 4 hari, ucapnya sambil meraih jas yang tergantung di sandaran kursi. Aku hanya mengangguk. Sudah biasa bagiku mendengar alasan itu. Ardi memang sering mendapat tugas keluar kota. Ia bekerja sebagai karyawan di perusahaan yang aku dirikan bersama keluargaku. Meski secara hierarki aku atasannya, aku selalu berusaha menempatkan diri sebagai istri, bukan bos, ketika berada di rumah. Ya sudah, hati-hati di jalan. Jangan lupa telepon anak kalau sempat. Dia pasti kangen. Suaraku bergetar, sebab aku tahu betapa anakku, Rehan, sangat merindukan ayahnya setiap kali pergi. Seolah mengerti, Rehan yang baru berusia 6 tahun berlari menghampiri ayahnya dengan mata berbinar. Ayah jangan lama-lama, ya. Rehan mau main bola sama ayah. Ardi mengangkat tubuh mungil itu dan menciumnya penuh kasih. Ayah janji, begitu pulang kita main bola sepuasnya. Deal? Rehan mengangguk girang, tidak sadar betapa sering janji itu diucapkan ayahnya tanpa pernah benar-benar ditepati. Aku tersenyum melihat keduanya. Ada rasa hangat di dada, meski di sisi lain ada ruang kosong yang selalu menekan, kerinduan anak yang jarang terpenuhi. Dari luar, kehidupanku mungkin tampak sempurna. Aku memiliki keluarga, seorang suami yang terlihat setia, anak yang manis, dan bisnis yang cukup sukses. Perusahaan yang aku kelola bergerak di bidang distribusi bahan pokok dan kebutuhan rumah tangga. Aku mewarisi perusahaan itu dari ayahku, lalu mengembangkannya hingga memiliki cabang di beberapa kota. Ardi, suamiku, awalnya bekerja di bagian administrasi. Aku mengenalnya sejak awal kuliah. Ia tipe lelaki yang manis, sederhana, dan pandai mengambil hati. Kami menikah setelah lulus, dan aku memberinya kesempatan bekerja di perusahaanku. Awalnya hanya posisi kecil, tapi perlahan aku mempercayakan lebih banyak tugas padanya. Suamimu beruntung sekali punya istri sepertimu, begitu komentar banyak orang. Dia pasti bangga punya kamu. Cantik, pintar, dan sukses. Aku hanya tertawa setiap kali mendengar itu. Bagiku, cinta bukan soal siapa yang lebih sukses atau lebih banyak uang. Cinta adalah tentang saling percaya, saling menopang, dan saling melengkapi. Itulah yang selalu kupegang teguh. Di luar keluarga, aku juga punya seorang sahabat dekat bernama Nia. Kami sudah berteman sejak SMA. Nia adalah tipe perempuan yang ceria, banyak bicara, dan selalu tahu cara membuat suasana hidup. Setelah menikah, kami tetap menjalin hubungan baik. Ia sering datang ke rumah, kadang membawa anaknya yang sebaya dengan Rehan. Aku senang melihat keduanya bermain bersama. Ada rasa nyaman, seolah aku punya keluarga tambahan. Nia bukan orang berada. Suaminya sudah lama meninggal karena kecelakaan, meninggalkan dia dan anaknya. Hidupnya pas-pasan, seringkali kekurangan. Karena itu aku sering membantunya, membayar sekolah anaknya, memberi bantuan belanja bulanan, bahkan kadang memberinya pinjaman tanpa bunga. Nia itu baik, sayang. Dia cuma butuh teman. Kalau bisa bantu, ya bantu saja. Toh rezeki kita cukup, ucapku suatu malam pada Ardi, ketika ia menanyakan kenapa aku begitu sering memberi uang pada sahabatku itu. Ardi hanya mengangguk sambil tersenyum samar. Ya, kalau kamu senang begitu, aku ikut saja. Jawaban sederhana itu semakin menguatkan keyakinanku bahwa aku beruntung punya suami yang pengertian. Hari-hariku selalu padat. Pagi aku menyiapkan sarapan, mengantar Rehan ke sekolah, lalu berangkat ke kantor. Di sana aku memimpin rapat, memeriksa laporan, atau sekadar berkeliling memantau karyawan. Ardi biasanya ikut rapat juga, meski posisinya tidak terlalu strategis. Aku sengaja tidak memberi jabatan tinggi untuk menghindari gosip nepotisme. Namun,
Aku selalu memastikan gajinya cukup lebih dari standar karyawan lain. Siang hari aku sering menerima pesan dari Nia. Evi, kamu ada waktu nggak? Aku butuh bicara. 6. Sekolah Dinda minta uang tambahan, bisa pinjam dulu. 6. Kamu lagi di mana? Aku kesepian. Awalnya aku senang karena bisa menjadi teman yang diandalkan. Tapi lama-lama aku mulai merasa lelah. Meski begitu, aku tidak pernah tega menolak. Bagiku, membantu Nia adalah bagian dari persahabatan. Aku percaya, satu saat nanti ketika aku membutuhkan, ia juga akan ada untukku. Sore hari, setelah pekerjaan selesai, aku menjemput Rehan lalu pulang. Rumah besar kami terasa sepi tanpa kehadiran Ardi. Malam-malamku dihabiskan hanya berdua dengan anak, mengajarinya membaca atau sekadar menemaninya menonton kartun. Kadang aku duduk di balkon, menatap bintang, sambil memandangi ponsel yang sepi. Ardi jarang menelepon jika sedang di luar kota. Alasannya selalu sama, sibuk rapat, banyak kerjaan, capek. Aku percaya saja, meski kadang ada rasa hampa yang menyelinap. Bu, kapan ayah pulang? Tanya Rehan suatu malam sebelum tidur. Sebentar lagi, sayang. Ayah lagi kerja untuk kita. Tapi Rehan kangen. Aku hanya bisa memeluknya erat, menahan air mata. Bagaimana bisa aku jelaskan pada anak sekecil itu bahwa jarak dan waktu seringkali lebih kuat dari rindu? Setiap kali Ardi pulang dari luar kota, rumah mendadak terasa hangat. Rehan melompat girang, aku menyiapkan makanan kesukaan suamiku, dan kami makan bersama dengan penuh canda. Namun, kebahagiaan itu selalu singkat. 2 atau 3 hari kemudian, ia akan pamit lagi dengan alasan pekerjaan. Begitu seterusnya, hingga aku terbiasa dengan pola itu. Rezeki nggak boleh ditolak. Lagian perusahaan juga butuh aku di cabang luar, katanya. Aku mengangguk, percaya. Lagi pula, aku sibuk mengurus banyak hal. Tidak ada waktu bagiku untuk mencurigai. Nia pun sering menenangkan aku. Udahlah, 6. Bersyukur saja punya suami yang rajin kerja. Banyak laki-laki malas, loh. Ardi itu setia, aku bisa lihat dari caranya ngomongin kamu. Aku tersenyum lega setiap kali mendengar itu. Rasanya seperti mendapatkan jaminan dari sahabat sendiri. Aku tidak tahu, saat itu aku sedang berjalan di tepi jurang pengkhianatan yang dalam. Aku tidak tahu bahwa di balik senyum manis sahabatku, ada rahasia busuk yang ia sembunyikan. Aku tidak tahu bahwa di balik janji-janji manis suamiku, ada kebohongan yang sedang ia pupuk. Yang ku tahu saat itu hanya satu, aku mencintai keluargaku, sahabatku, dan hidupku. Aku percaya, selama niatku baik, semuanya akan berjalan baik pula. Tapi kenyataan, seperti yang akan segera kualami, tidak selalu seindah itu. Malam itu, hujan turun dengan deras. Suara rintiknya menabrak atap seng garasi rumah, menimbulkan irama monoton yang menenangkan sekaligus menyayat hati. Aku duduk di ruang tamu dengan laptop terbuka, mencoba menyelesaikan laporan keuangan bulan lalu. Namun pikiranku terus melayang ke satu nama, Ardi. Suamiku sudah 3 hari tidak memberi kabar. Katanya, ia sedang ada rapat di cabang Surabaya, tapi sejak pamit berangkat, hanya sekali ia mengirim pesan singkat, "Sayang, aku sudah sampai. Jangan khawatir." Setelah itu, sunyi. Teleponku tak diangkat, pesan WhatsApp hanya centang 1. Kenapa ya? Kok jarang sekali kasih kabar? Apa benar sesibuk itu? Gumamku sambil memandangi layar ponsel. Di kamar sebelah, terdengar suara Rehan yang tengah tertawa sendiri, mungkin menonton kartun di tablet. Anak itu berkali-kali menanyakan kapan ayahnya pulang. Aku hanya bisa menghiburnya dengan jawaban samar. Hati kecilku mulai gelisah, tapi aku mencoba menepis. Jangan berpikiran macam-macam, 6. Suamimu orang baik. Dia hanya sibuk kerja. Jangan jadi istri cerewet. Tiba-tiba ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Nia, sahabatku. 6. Kamu sibuk enggak? Aku lagi butuh bantuan banget. Anak sakit, aku bingung soal biaya obat. Aku menghela napas panjang. Rasanya hampir setiap minggu ada saja alasan Nia meminta bantuan. Kalau bukan sekolah, ya kesehatan. Kalau bukan kesehatan, ya kebutuhan rumah. Aku lelah, tapi tidak tega. Iya,
Nia. Besok aku transfer, ya. Sekarang aku lagi banyak kerjaan. Makasih banget, Enam. Kamu memang sahabat terbaikku. Aku nggak tahu harus gimana kalau nggak ada kamu. Pesan itu membuatku sedikit lega, sekaligus aneh. Kenapa selalu aku yang harus jadi penolongnya? Kenapa seakan-akan hidup Nia tidak bisa jalan tanpa aku? Aku kembali fokus pada laptop, tapi perasaan ganjil itu tak mau pergi. Bu, suara kecil memanggilku. Rehan berdiri di pintu ruang tamu dengan wajah lesu, memegang boneka kesayangannya. Kenapa, sayang? Tanyaku lembut. Rehan kangen ayah. Ayah beneran kerja ya, Bu? Kok nggak pernah telpon? Pertanyaan polos itu menghantam jantungku. Aku berlutut, memeluk tubuh mungilnya. Ayah kerja keras supaya Rehan bisa sekolah tinggi nanti. Kalau ayah sibuk, itu karena sayang sama kita. Tapi Rehan cuma mau ayah main bola sama Rehan, katanya pelan sebelum akhirnya tertidur di pangkuanku. Air mataku jatuh. Anak sekecil itu sudah merasa kehilangan, sementara aku terus berusaha menutup-nutupi kenyataan. Keesokan harinya, aku berangkat ke kantor lebih pagi. Agenda padat menungguku, rapat dengan tim marketing, bertemu vendor, dan memeriksa gudang. Aku larut dalam pekerjaan, mencoba melupakan keresahan tentang Ardi. Namun, hal-hal kecil mulai membuatku curiga. Pertama, seorang karyawan bagian operasional tanpa sengaja menyebut, Bu, kemarin saya lihat Pak Ardi di kafe dekat sini. Kirain beliau nggak ada di kantor, katanya lagi keluar kota. Aku tertegun. Kapan kamu lihatnya? Tanyaku buru-buru. 2 hari lalu, Bu. Saya nggak salah lihat, kok. Soalnya beliau duduk sama seorang perempuan. Maaf ya, Bu, saya kebanyakan ngomong. Aku tersenyum menutup pembicaraan, meski dadaku berdebar keras. Apa mungkin dia salah lihat? Atau jangan-jangan Ardi memang belum berangkat? Kecurigaan itu kian menempel, meski aku mencoba mengabaikannya. Siang harinya, Nia menelepon. Enam, kamu lagi di mana? Tanyanya dengan suara riang. Di kantor, Ni. Ada apa? Ya ampun, padahal aku kangen banget ngobrol sama kamu. Lagi pusing soal sekolah Dinda. Kan aku sudah transfer kemarin. Harusnya cukup, kan? Iya, makasih banyak. Kamu itu malaikat banget. Aku terdiam. Rasanya ada yang janggal dari intonasinya. Terlalu riang, terlalu santai, padahal katanya sedang pusing. Setelah telepon ditutup, aku duduk termenung. Kenapa akhir-akhir ini Nia sering sekali menghubungi aku? Dan kenapa setiap kali Ardi pergi keluar kota, dia juga makin sering butuh bantuan? Aku menggeleng cepat, berusaha menepis pikiran buruk. Jangan suzon sama sahabat sendiri, Enam. Kamu sudah kenal dia sejak lama. Malam itu aku kembali duduk di balkon, menatap bulan. Angin malam dingin menusuk kulit, tapi lebih dingin lagi rasa sepi yang menguasai dada. Aku membuka galeri ponsel, melihat foto-foto lama. Ada foto liburan keluarga di pantai, di mana Ardi tersenyum sambil menggendong Rehan. Ada foto ulang tahun Rehan tahun lalu, Ardi meniup lilin bersama anak. Semua terlihat bahagia. Tapi mengapa sekarang aku merasa semua itu palsu? Ponselku bergetar. Pesan masuk. Sayang, maaf banget belum bisa telepon. Aku sibuk banget di sini. Nanti kalau sudah longgar aku kabarin. Jaga diri baik-baik, ya. Aku menatap pesan singkat itu lama. Tidak ada foto, tidak ada suara, hanya tulisan dingin. Hanya butuh 5 detik untuk mengetik, tapi butuh keberanian besar untuk meyakinkan hati. Apa benar dia di Surabaya? Ata? Beberapa hari kemudian, aku mampir sebentar ke rumah tetangga, Bu Rini, yang rumahnya hanya berjarak 3 pintu dari rumah Nia. Kami sedang membicarakan arisan ibu-ibu kompleks ketika tiba-tiba ia berkata, Enam, aku sering lihat suamimu lo akhir-akhir ini. Biasanya pagi-pagi lewat depan rumahku, kadang mampir ke warung kecil di ujung jalan. Aku hampir tersedak mendengarnya. Maksud ibu, Ardi? Suamiku? Iya, bukannya dia kerja di luar kota? Iya, seharusnya begitu. Bu Rini tidak melanjutkan, hanya tersenyum tipis seolah sadar ia baru saja mengucapkan sesuatu yang sensitif.
Tapi kata-kata itu terpatri dalam kepalaku. Kenapa Ardi masih di sekitar sini kalau katanya pergi kerja? Sore itu aku menjemput Rehan dari sekolah. Saat melewati jalan dekat rumah Nia, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku hampir berhenti. Dari kejauhan, terlihat sosok lelaki mengenakan kemeja abu-abu yang sangat mirip dengan Ardi, berdiri di depan rumah Nia sambil berbicara dengan seseorang di dalam. Aku memperlambat mobil, berusaha memastikan. Tapi saat mobil lewat persis di depan rumah, pintu sudah tertutup rapat. Sosok itu menghilang. Bu, kenapa berhenti? Tanya Rehan polos. Enggak, sayang. Ban mobil tadi nginjak batu. Aku melanjutkan perjalanan dengan pikiran kacau. Apa aku salah lihat? Atau itu memang benar Ardi? Malam itu aku tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan Ardi di depan rumah Nia muncul lagi. Suara Bu Rini yang bilang sering melihat suamiku di sekitar kompleks pun terngiang. Aku ingin menanyakan langsung pada Ardi, tapi setiap kali kuhubungi, jawabannya sama, sibuk rapat, sibuk kerja. Bahkan kadang ia tak merespons sama sekali. Di sisi lain, aku ingin percaya pada sahabatku. Nia sering bercerita betapa sulit hidupnya sebagai janda. Aku merasa berdosa kalau sampai menuduhnya macam-macam. Namun, hatiku terus berteriak. Ada yang tidak beres. Ada yang sedang mereka sembunyikan. Pagi berikutnya, aku menatap wajah Rehan yang masih terlelap. Anak itu memeluk bonekanya erat, seolah takut kehilangan. Air mataku kembali jatuh. Maafkan ibu, sayang. Ibu harus cari tahu kebenarannya. Kalau memang ayah bohong, kamu berhak tahu. Aku mengepalkan tangan. Mulai saat itu aku bertekad, aku harus membuka tabir yang mulai menghitam ini, seberapapun sakitnya nanti. Aku belum tahu apa yang akan kutemukan. Tapi aku tahu satu hal, kebenaran, meski pahit, lebih baik daripada kebohongan yang manis. Hari itu adalah hari Minggu. Seharusnya aku bisa menikmati waktu luang bersama Rehan, mengajaknya bermain di taman atau sekadar sarapan santai di rumah. Namun, sejak subuh tadi, hatiku dipenuhi resah yang tak bisa kutepis. Ardi masih belum pulang. Katanya ia baru akan kembali malam nanti, setelah menyelesaikan rapat terakhir di Surabaya. Aku sudah tak lagi ingin menghitung berapa kali ia mengulang alasan itu. Di dapur, aku menyiapkan masakan kesukaan keluarga. Ada ayam kecap dengan tambahan potongan cabai merah besar, sayur sop, dan sambal terasi. Masakan itu kulakukan dengan sepenuh hati, meski aku tahu mungkin hanya aku dan Rehan yang akan menikmatinya. Saat sedang memotong wortel, tiba-tiba sebuah pikiran terlintas. Bagaimana kalau aku bawakan makanan ini untuk Nia? Sudah lama aku tidak mampir ke rumahnya. Lagi pula, ia kemarin sempat bilang anaknya sedang kurang sehat. Aku menghela napas. Ada perasaan aneh menyelinap, seperti dorongan untuk mendatangi rumah Nia, bukan sekadar memberi makanan, tapi juga mencari jawaban dari segala rasa curiga yang selama ini membelenggu. Rehan, ibu mau antar makanan sebentar ke Tante Nia. Kamu mau ikut? Tanyaku. Anak itu sedang asyik menggambar di ruang tamu. Ia menggeleng tanpa menoleh. Rehan mau di rumah aja, Bu. Nanti kalau ayah pulang, jangan lupa bangunin Rehan ya. Hatiku teriris mendengar kata-kata itu. Rehan benar-benar menunggu kepulangan ayahnya dengan penuh harap. Aku tersenyum dan mengusap kepalanya. Iya, sayang. Ibu janji. Dengan perasaan bercampur, aku menyiapkan rantang berisi masakan hangat. Kuletakkan di dalam tas kain besar, lalu berangkat dengan mobil. Udara pagi masih segar, jalan kompleks sepi. Aku mengemudi pelan, seolah-olah langkahku sendiri ragu. Namun, semakin dekat dengan rumah Nia, jantungku berdegup semakin keras. Aku memarkir mobil di depan rumah Nia. Rumah itu tampak biasa saja, cat dindingnya sedikit kusam, pagar kecil dari besi sudah berkarat. Tapi dari dalam terdengar suara tawa riang, suara yang asing namun juga familiar. Aku berdiri di depan pintu sambil membawa rantang. Pintu itu tidak tertutup rapat, hanya setengah menempel. Dari celahnya, terdengar jelas suara seorang lelaki. Enak banget sarapannya, sayang. Kamu memang tahu kesukaan aku. Aku tercekat. Suara itu, suara Ardi. Tubuhku mendadak kaku.
Nafasku memburu. Aku menempelkan telinga lebih dekat. Lalu terdengar suara perempuan yang juga sangat kukenal, suara Nia. Ah, kamu bisa aja. Aku cuma masak sederhana. Yang penting kamu suka, aku bahagia. Aku hampir menjatuhkan rantang dari tanganku. Dengan tangan gemetar, aku mendorong pintu perlahan. Suara derit kecil terdengar, tapi tawa mereka menenggelamkannya. Dan disitulah aku melihat pemandangan yang membuat seluruh dunia runtuh seketika. Ardi, suamiku, duduk santai di meja makan rumah Nia. Ia mengenakan kaos polos abu-abu, bukan kemeja kerja seperti biasanya. Rambutnya acak-acakan, wajahnya terlihat santai, bukan seperti orang yang baru saja pulang dari rapat luar kota. Di depannya, Nia duduk manis dengan senyum lebar. Di meja terhidang sarapan lengkap, nasi uduk, ayam goreng, sambal, dan teh hangat. Mereka makan bersama, berdua, dengan keakraban yang bahkan jarang kudapatkan di rumah. Lebih menyakitkan lagi, di samping mereka duduk Dinda, anak Nia. Bocah itu tertawa riang sambil menyuapkan makanan ke mulut Ardi. Ayah, cobain yang ini. Enak banget. Ayah, kata itu menghantamku seperti palu godam. Anakku di rumah menunggu ayahnya dengan rindu yang membuncah, sementara di sini, anak sahabatku memanggil suamiku dengan sebutan, ayah, dengan begitu bangga. Lututku lemas. Rantang di tanganku hampir terlepas. Air mata langsung menggenang di pelupuk mata, tapi amarahku lebih besar daripada kesedihan. Ardi, teriakku sekeras mungkin. 3 pasang mata serentak menoleh ke arahku. Ardi sontak pucat, wajahnya berubah panik. Nia terbelalak, bibirnya bergetar. Sementara Dinda hanya bingung, menatapku dengan polos. Aku melangkah masuk, meletakkan rantang dengan keras di meja hingga bunyinya berdentum. Jadi ini rapat luar kota yang kamu maksud, hah? Sarapan manis di rumah selingkuhanmu. Enam, aku bisa jelasin, suara Ardi terbata-bata. Jelasin apa? Jelasin kenapa kamu tega bohongi aku dan anakmu sendiri? Jelasin kenapa aku harus lihat kamu dipanggil, ayah, sama anak sahabatku sendiri. Suaraku meninggi, bercampur isak. Nia mencoba berdiri, wajahnya pucat pasi. Enam, tolong jangan salah paham. Ini enggak seperti yang kamu lihat. Aku menatapnya tajam. Enggak seperti yang aku lihat? Kamu pikir aku buta, Nia? Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana kalian sarapan mesra, bagaimana anakmu memanggil suamiku, ayah. Apa itu nggak cukup jelas bagiku? Pengkhianatan yang terungkap. Ardi maju selangkah, mencoba meraih tanganku. Sayang, aku hilaf. Aku cuma. Hilaf? Potongku dengan suara bergetar. Hilaf itu sekali, Ardi. Bukan berkali-kali bohong pergi kerja, padahal kamu di sini, main keluarga pura-pura dengan sahabatku sendiri. Air mataku jatuh deras. Ingatanku melayang pada Rehan di rumah yang setiap malam menangis merindukan ayahnya. Anakku merindukanmu, Ardi. Tapi kamu memilih menemani anak orang lain. Aku menoleh pada Nia, tatapan penuh kebencian. Dan kamu, Nia, aku anggap kamu sahabatku. Aku bantu kamu, aku percaya sama kamu. Tapi kamu balas dengan cara seperti ini? Menghancurkan rumah tanggaku? Nia menunduk, air matanya jatuh. Aku juga nggak tahu kenapa bisa begini. Aku kesepian, Enam. Aku butuh seseorang. Kamu butuh seseorang, lalu kamu ambil suamiku. Dasar perempuan tak tahu diri. Suara keributan kami rupanya terdengar keluar. Beberapa tetangga berdiri di depan pagar, saling berbisik. Ada yang berusaha mengintip ke dalam. Aku semakin emosi. Dengan suara keras, sengaja ku permalukan mereka. Lihatlah semua. Inilah sahabatku, yang selama ini selalu ku bantu. Inilah suamiku, yang selama ini pura-pura kerja keluar kota. Mereka berdua selingkuh di belakangku. Nia terisak, Ardi hanya menunduk. Aku melanjutkan, suaraku penuh kemarahan. Kalian pikir aku nggak tahu? Kalian pikir aku selamanya bisa dibodohi? Tidak. Hari ini aku bongkar semuanya. Aku merasa tubuhku bergetar hebat. Antara marah, sakit hati, dan rasa jijik bercampur jadi satu.
Aku rela bekerja keras, mengurus anak, bahkan membantu sahabatku tanpa pamrih. Tapi inilah balasan yang aku dapat. Aku dimanfaatkan, dipermainkan, dan dibohongi. Aku menatap Ardi dengan pandangan penuh benci. Mulai hari ini, aku tidak lagi punya suami bernama Ardi. Kamu bukan lagi bagian dari hidupku, apalagi hidup anakku. Lalu aku menoleh pada Nia. Dan kamu, mulai sekarang jangan pernah lagi datang padaku minta bantuan. Kamu sudah kehilangan segalanya, sahabatmu, rasa hormatku, dan juga harga dirimu sendiri. Suasana hening sejenak. Hanya terdengar isak tangis Nia dan suara tetangga yang berbisik di luar pagar. Aku mengambil rantang yang tadi kuletakkan di meja, lalu berkata dingin, aku bawa kembali makanan ini. Tidak pantas mulut kotor kalian menikmati hasil tanganku. Dengan langkah mantap, aku keluar dari rumah itu. Udara pagi terasa menyesakkan, tapi aku berjalan tegak. Para tetangga menyingkir memberi jalan, sebagian menatapku dengan iba, sebagian lagi dengan kagum. Aku masuk ke mobil, meletakkan rantang di kursi samping, lalu menyalakan mesin. Tanganku masih gemetar di setir, tapi aku menolak untuk menangis lebih lama. Aku sudah melihat kebenarannya. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Saat mobil melaju meninggalkan rumah Nia, aku menatap bayangan diriku di kaca spion. Mata yang sembab, wajah yang kusut, tapi ada api baru menyala di dalamnya. Hari ini mungkin awal dari kehancuran, tapi juga awal dari kebangkitan. Aku tahu langkahku tidak akan mudah, tapi aku sudah bertekad, aku tidak akan lagi membiarkan diriku dimanfaatkan dan dipermainkan. Pintu rumah Nia masih terbuka lebar. Setelah teriakan pertamaku, suasana menjadi gaduh. Para tetangga mulai berkerumun, sebagian berdiri di luar pagar, sebagian mencoba mendekat ke teras. Aku berdiri di ruang tamu dengan dada naik turun, napas memburu, dan tangan mengepal kuat. Wajahku panas, air mataku tak terbendung, tapi amarahku jauh lebih besar dari segalanya. Ardi berdiri mematung di dekat meja makan, wajahnya pucat, keringat bercucuran meski udara pagi sejuk. Nia duduk di kursi dengan tubuh gemetar, sesekali menutupi wajahnya dengan tangan. Anak Nia, Dinda, hanya bisa menatap bingung, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Aku menunjuk lurus ke wajah Ardi. Ardi, kau tega sekali. Di rumah anakmu menangis menunggumu, merindukanmu. Tapi kau di sini, pura-pura jadi ayah untuk anak orang lain. Apa hatimu terbuat dari batu? Ardi mencoba maju mendekat, berusaha menggenggam tanganku. Sayang, tolong tenang dulu. Aku bisa jelaskan? Jangan panggil aku sayang. Mulutmu kotor dengan kebohongan. Setiap kali kau bilang, rapat luar kota, ternyata rapatmu di sini, di rumah selingkuhanmu. Kau kira aku bodoh? Kau kira aku buta? Ardi terdiam. Matanya menunduk, tak berani menatapku. Suara tetangga di luar mulai terdengar jelas. Ya ampun, istrinya sampai teriak-teriak begitu. Pantesan, ternyata Pak Ardi selingkuh sama Bu Nia. Bisikan-bisikan itu menusuk telinga, tapi justru menambah keberanianku. Aku ingin semua orang tahu siapa mereka sebenarnya. Aku berbalik menatap Nia yang masih duduk gemetar. Dan kau, Nia, kau sahabatku. Kau orang yang paling sering datang ke rumahku, makan di mejaku, meminum airku, bahkan meminjam uang dariku. Tapi apa balasanmu? Kau tikam aku dari belakang. Kau rebut suamiku. Nia menggeleng dengan air mata bercucuran. Aku nggak berniat begitu, Enam. Aku kesepian. Aku butuh seseorang yang bisa jadi tempat sandaran. Dan kau pikir jawabannya adalah suamiku? Dari semua lelaki di dunia, kenapa harus suamiku? Hah? Suaraku meledak, membuat Dinda meringis ketakutan. Aku mendekat, menunduk sejajar dengan wajahnya. Aku bantu kau, Nia. Aku bayar sekolah anakmu, aku belikan kebutuhanmu, aku bahkan menutup malu-malu yang kau ceritakan. Tapi ternyata semua itu hanya topeng supaya kau bisa dekat dengan suamiku. Nia hanya terisak, tidak sanggup menjawab. Ardi akhirnya bersuara, suaranya lemah. Enam, aku minta maaf. Aku benar-benar hilaf. Aku nggak pernah niat nyakitin kamu. Aku cuma
Aku cuma merasa kau terlalu sibuk dengan perusahaan, terlalu sibuk dengan anak, dan aku merasa kesepian. Aku tertawa miris, tawa bercampur tangis. Kesepian? Kau kesepian, Ardi? Lalu aku apa? Aku yang setiap malam menunggu kabarmu, aku yang setiap kali anakmu bertanya, di mana ayah, harus menjawab dengan kebohongan. Aku tidak kesepian menurutmu. Aku menatapnya tajam. Kau bukan kesepian. Kau rakus. Kau ingin kenyamanan rumah tangga, tapi juga ingin pelarian di luar. Dan kau memilih yang paling hina, tidur dengan sahabat istrimu sendiri. Ardi menunduk lagi, tidak mampu membantah. Di tengah ketegangan itu, salah satu tetangga, Bu Rini, bersuara dari luar. Makanya kemarin saya sering lihat Pak Ardi mondar-mandir ke sini. Ternyata betul curiga saya. Suara bisik-bisik semakin ramai. Wajah Nia makin pucat, sementara Ardi hanya bisa menutup wajah dengan tangan. Aku mendekat ke meja, menunjuk piring-piring sarapan. Ini buktinya. Selama ini uangku, tenagaku, bahkan waktuku, kalian habiskan untuk bersenang-senang. Nia, setiap kali kau minta bantuan, ternyata uang itu untuk membiayai main kalian berdua. Nia terdiam. Tapi tatapannya yang penuh rasa bersalah sudah cukup bagiku sebagai jawaban. Aku benar-benar tidak menyangka. Ternyata aku bukan sahabat, bukan istri. Aku hanya sapi perah bagi kalian berdua. Sumber uang, sumber kebaikan, tapi tak pernah dianggap manusia. Tiba-tiba suara kecil memecah keheningan. Dinda, anak Nia, menatapku dengan bingung. Tante Evi, kenapa marah sama ayah? Ayah baik kok. Ayah suka beliin aku es krim. Ayah suka ajak aku jalan-jalan. Aku menoleh dengan mata berkaca-kaca. Nak, dia bukan ayahmu. Dia suami tante. Dia ayah Rehan, anakku. Kau sudah dibohongi ibumu, sama seperti aku dibohongi suamiku. Anak itu terdiam, wajahnya bingung. Ia menoleh pada ibunya. Ibu bohongin aku. Nia menangis lebih keras, mencoba meraih anaknya. Dinda, sayang, ibu cuma ingin kamu bahagia. Aku memalingkan wajah. Hatiku remuk, tapi aku tahu anak itu juga tidak salah. Korban dari kebohongan orang tuanya. Aku menarik napas panjang, berusaha menahan tubuh yang gemetar. Lalu dengan suara lantang, aku berkata, dengar baik-baik, Ardi. Dengar baik-baik, Nia. Hari ini, di depan semua orang, aku putuskan, kau, Ardi, bukan lagi suamiku. Kau sudah kucoret dari hidupku. Dan kau, Nia, bukan lagi sahabatku. Jangan pernah lagi berharap bantuan sepeser pun dariku. Suara riuh dari luar terdengar, beberapa tetangga bahkan bersorak pelan. Aku melanjutkan dengan suara lebih tegas. Ardi, besok kau tidak perlu datang lagi ke kantorku. Kau kupecat. Kau bukan siapa-siapa lagi di perusahaan itu. Dan Nia, semua bantuan yang selama ini kau nikmati, mulai hari ini kutarik. Belajarlah hidup dengan caramu sendiri, tanpa harus menghisap darah orang lain. Ardi terperanjat. Enam, jangan begitu. Aku butuh pekerjaan itu. Kalau aku dipecat, aku mau makan apa? Aku menatapnya dingin. Selama ini kau sudah makan dari keringatku, Ardi. Bahkan kau gunakan uang perusahaan untuk membiayai perselingkuhanmu. Kau pikir aku masih bisa percaya padamu? Nia juga ikut memohon. Enam, tolong, jangan tarik bantuan itu. Aku benar-benar nggak bisa hidup tanpa bantuanmu. Dinda masih sekolah. Aku nggak sanggup sendiri. Aku mendengus. Selama ini aku kira kau sahabatku. Tapi ternyata kau cuma parasit. Kalau kau bisa merebut suamiku dengan mudah, kau juga pasti bisa cari uang dengan cara lain. Jangan lagi berharap belas kasihan dariku. Para tetangga kini semakin ramai. Ada yang menatapku dengan kagum, ada yang menatap Ardi dan Nia dengan jijik. Pantesan sering lihat mereka berdua bareng. Kasihan Bu Evi, ternyata dimanfaatin begitu. Memalukan sekali, tega sama sahabat sendiri. Bisikan-bisikan itu membuat wajah Ardi dan Nia semakin memerah. Tapi aku justru merasa lega. Biarlah mereka dipermalukan. Biarlah semua tahu kebenaran yang selama ini disembunyikan.
Setelah puas melabrak mereka, aku meraih tas dan rantangku kembali. Dengan langkah mantap, aku menuju pintu keluar. Sebelum benar-benar meninggalkan rumah itu, aku berbalik sebentar. Ingat baik-baik kata-kataku. Kalian mungkin sudah merenggut kepercayaanku, tapi kalian tidak akan pernah bisa merenggut martabatku. Aku lebih kuat dari yang kalian kira. Lalu aku berjalan keluar, melewati tatapan para tetangga. Mereka menyingkir, memberi jalan. Sebagian mengangguk memberi semangat, sebagian lagi berbisik dengan wajah terkejut. Aku masuk ke mobil, menyalakan mesin, dan melaju pergi. Sepanjang perjalanan, air mataku tak berhenti mengalir. Setiap kali aku mengingat wajah Rehan, hatiku hancur. Bagaimana nanti aku menjelaskan pada anakku bahwa ayah yang ia tunggu ternyata memilih keluarga lain di belakang kami? Namun, di tengah rasa sakit itu, ada kekuatan baru yang muncul. Aku merasa lega karena akhirnya semua terbongkar. Aku tidak lagi hidup dalam kebohongan. Aku berkata pada diriku sendiri, aku harus kuat. Demi Rehan. Demi masa depan kami. Saat aku tiba di rumah, Rehan langsung berlari menyambutku. Bu, ayah sudah pulang? Tanyanya penuh harap. Aku terdiam, menahan tangis. Lalu aku berlutut, memeluknya erat. Sayang, ayah mungkin tidak bisa sering-sering pulang lagi. Tapi ibu janji, ibu akan selalu ada untukmu. Ibu nggak akan pernah pergi. Rehan menatapku bingung, tapi ia mengangguk pelan. Aku memeluknya lebih erat lagi. Dalam pelukan itu, aku bersumpah dalam hati, aku akan melindungi anakku dari rasa sakit ini. Aku akan membangun hidup baru, tanpa suami pengkhianat dan sahabat palsu. Malam itu, setelah kejadian memalukan di rumah Nia, aku hampir tidak bisa memejamkan mata. Rehan sudah tertidur di sampingku, wajah polosnya tenang, tidak tahu badai besar sedang menerpa rumah tangganya. Aku hanya bisa memandangi langit-langit kamar. Pikiranku dipenuhi berbagai pertanyaan yang menyesakkan dada. Sejak kapan mereka mulai? Seberapa jauh mereka melangkah? Berapa kali mereka berbohong padaku? Aku tahu apa yang kulihat tadi pagi sudah cukup sebagai bukti. Tapi bagian dari diriku masih ingin mendengar pengakuan langsung dari mulut mereka. Aku ingin tahu seberapa dalam luka yang mereka goreskan di hatiku. Sekitar pukul 10 malam, suara bel rumah berbunyi. Aku kaget. Siapa yang datang malam-malam begini? Aku turun ke ruang tamu dengan hati-hati. Saat membuka pintu, ternyata Ardi berdiri di depan rumah dengan wajah kusut. Bajunya kusut, rambutnya acak-acakan, dan matanya merah. "Enam, tolong izinkan aku bicara," katanya dengan suara serak. Aku mendengus. "Apa lagi yang mau kau bicarakan? Bukankah sudah jelas semua kebusukanmu? Tolong, cuma sebentar. Aku janji akan jujur kali ini. Aku nggak akan sembunyi lagi," pintanya sambil menunduk. Aku terdiam sejenak, lalu akhirnya membuka pintu. "Masuk. Tapi ingat, satu kebohongan saja lagi, aku akan usir kau malam ini juga." Ardi mengangguk pelan, lalu masuk dengan langkah berat. Kami duduk di ruang tamu. Aku menatapnya dingin, menunggu ia bicara. Ardi menarik napas panjang, lalu mulai bercerita. "Enam, sebenarnya hubungan aku sama Nia sudah berjalan hampir setahun. Semua berawal waktu aku sering nganterin dia pulang setelah dia curhat sama kamu di kantor. Aku merasa kasihan sama dia, karena dia sering cerita kalau hidupnya susah, anaknya butuh biaya sekolah, dan dia nggak punya siapa-siapa. Dari situ aku mulai dekat, lalu, semuanya kebablasan." Aku menatapnya dengan tatapan membunuh. "Kebablasan? Itu sebutan halusmu untuk perselingkuhan. Jangan bungkus kebusukanmu dengan kata-kata manis, Ardi." Ardi menunduk, tak berani menatapku. Aku tahu aku salah. Tapi saat itu aku merasa Nia bisa memahami aku. Enam. Dia selalu ada setiap aku merasa sendiri. Sementara kamu, aku merasa kamu terlalu sibuk dengan pekerjaan, terlalu sibuk dengan perusahaan. Aku terkekeh sinis. Lagi-lagi aku disalahkan. Jadi karena aku kerja keras demi keluarga kita, karena aku bangun perusahaan untuk masa depan anak kita, itu artinya aku pantas dikhianati. Ardi terdiam, tak sanggup menjawab. Aku mencondongkan tubuh ke depan. Dan katakan padaku, "Ardi,
Uang yang aku kasih ke Nia, uang perusahaan yang seharusnya untuk masa depan keluarga kita, kemana semua itu? Ardi gelisah. Tangannya menggenggam lutut erat-erat. Sebagian memang kupakai untuk kebutuhan Nia. Untuk biaya sekolah Dinda, untuk sewa rumah, bahkan untuk belanja sehari-hari. Dan aku juga pernah pakai uang kantor untuk ajak mereka jalan-jalan. Maafkan aku, Enam. Aku benar-benar bodoh. Aku membeku sejenak. Rasanya dadaku dihantam palu. Jadi selama ini, bukan hanya hatiku yang dikhianati, tapi juga kerja keras dan hasil jerih payahku dijadikan bahan untuk memanjakan selingkuhannya. Aku berdiri, berteriak. Kau benar-benar tidak tahu malu, Ardi. Kau makan dari tanganku, tapi kau gunakan untuk menghidupi perempuan lain. Kau tahu apa artinya itu? Aku tidak hanya jadi istri yang dikhianati, tapi juga donatur untuk perselingkuhanmu. Air mataku mengalir deras, tapi aku tidak mau menunjukkan kelemahan. Aku ingin dia tahu betapa besar rasa sakitku. Ardi kembali bicara dengan suara lemah. Nia memang sering memanipulasiku, Enam. Dia selalu bilang kalau dia butuh bantuan, kalau tanpa aku dia nggak bisa bertahan. Dia selalu menangis, membuatku merasa bersalah kalau meninggalkannya. Aku bodoh karena terjebak dalam permainan itu. Aku menatapnya tajam. Jangan salahkan dia saja, Ardi. Kau tetap punya pilihan. Kalau kau benar-benar pria, kau bisa menolak. Tapi kau memilih menikamku dari belakang. Jadi jangan coba-coba lempar semua kesalahan ke Nia. Ardi terdiam lagi. Suaranya makin pelan. Aku tahu. Aku salah besar. Aku sudah hancurkan kepercayaanmu. Aku mungkin tidak pantas lagi jadi suamimu. Aku melipat tangan di dada. Kau baru sadar sekarang? Setelah setahun penuh berbohong? Setelah aku melabrak kalian di depan tetangga? Kau baru bilang, tidak pantas? Sudah terlambat, Ardi. Aku menatapnya penuh kebencian. Dengar baik-baik. Aku tidak hanya muak padamu, tapi aku juga jijik. Jijik pada caramu yang lemah, mudah dimanipulasi, dan mengorbankan keluargamu demi kepuasan sesaat. Ardi menunduk semakin dalam. Suara isaknya terdengar samar. Tiba-tiba suara ketukan pintu terdengar lagi. Aku berjalan ke depan, membukanya dengan kasar. Ternyata Nia berdiri di sana, wajahnya sembab, matanya bengkak. Aku mau bicara, Enam. Tolong kasih aku kesempatan sekali saja, pintanya. Aku hampir menutup pintu, tapi Ardi bersuara dari dalam. Biarkan dia masuk, Enam. Biar semuanya jelas malam ini. Aku menghela napas, lalu membiarkannya masuk. Begitu duduk, Nia langsung menangis. Enam, aku tahu aku orang paling hina. Aku sudah hianati persahabatan kita. Aku sudah rebut suamimu. Tapi aku sumpah, aku tidak pernah berniat menyakitimu. Aku hanya merasa sangat lemah, Enam. Setelah suamiku meninggal, aku nggak punya siapa-siapa. Aku lihat Ardi, dia selalu ada. Aku jatuh cinta, meski aku tahu itu salah. Aku menatapnya dengan amarah yang membara. Cinta? Jangan sebut itu cinta. Itu nafsu dan kerakusan. Kalau kau benar-benar cinta, kau tidak akan tega menginjak-injak aku yang sudah kau sebut sahabat. Nia menutup wajah dengan kedua tangan. Aku memang tidak pantas disebut sahabat. Aku pantas dibuang. Tapi tolong, jangan tarik bantuan untuk Dinda. Dia tidak salah apa-apa, Enam. Dia cuma anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Aku menatapnya dengan dingin. Dinda memang tidak salah. Tapi kau, Nia, telah menjadikan anakmu sebagai alasan untuk menghisapku. Kau gunakan anakmu sebagai tameng, supaya aku terus memberi uang. Kau manipulatif. Dan sekarang, aku tidak bisa lagi percaya padamu. Ardi mencoba menengahi. Enam, mungkin kita bisa cari jalan tengah. Jangan libatkan anak-anak dalam masalah kita. Aku langsung menoleh dengan mata berapi-api. Diam, Ardi. Kau tidak berhak lagi bicara soal anak-anak. Kau bahkan mengabaikan anak kandungmu sendiri demi anak orang lain. Kau kehilangan hak untuk menyebut dirimu ayah. Ardi terdiam, wajahnya hancur.
Nia hanya bisa menangis tanpa henti. Aku berdiri, menatap keduanya dengan tatapan tajam. Kalian sudah mendengar keputusanku pagi tadi, dan malam ini aku tegaskan lagi. Ardi, kau kupecat dari kantorku. Kau tidak lagi punya tempat di hidupku. Nia, kau tidak lagi sahabatku. Semua bantuan ku tarik. Mulai sekarang, kalian bertanggung jawab atas hidup kalian sendiri. Jangan pernah datang lagi ke rumah ini. Jangan pernah ganggu aku dan Rehan lagi. Keduanya terdiam, wajah mereka penuh rasa putus asa. Aku melanjutkan dengan suara bergetar tapi tegas. Aku mungkin terluka, tapi aku masih punya harga diri. Aku mungkin hancur, tapi aku masih punya anak yang harus kulindungi. Jadi jangan pikir aku akan jatuh hanya karena kalian berdua. Dengan langkah gontai, Ardi bangkit. Ia menatapku untuk terakhir kali. Maafkan aku, Enam. Aku benar-benar menyesal. Aku tidak menjawab, hanya menoleh ke arah lain. Nia juga berdiri, mencoba meraih tanganku, tapi aku menarik diri. Jangan pernah menyentuhku lagi. Mereka akhirnya pergi, meninggalkan rumahku dengan kesedihan di wajah. Tapi bagiku, itu bukan kesedihan yang pantas ku kasihani. Itu balasan dari perbuatan mereka sendiri. Setelah pintu tertutup, aku terduduk di sofa. Air mataku akhirnya pecah, deras mengalir tanpa bisa dibendung. Tapi di balik tangisan itu, ada kekuatan baru yang tumbuh. Aku tahu hidupku tidak akan pernah sama lagi. Tapi aku juga tahu, aku tidak sendirian. Aku masih punya Rehan, dan demi dia, aku akan bangkit. Aku berbisik pada diriku sendiri. Tidak ada lagi ruang untuk pengkhianatan. Tidak ada lagi belas kasihan untuk orang yang menusukku. Mulai hari ini, aku akan hidup dengan caraku sendiri. Lebih kuat, lebih berani. Matahari pagi menembus tirai jendela kamarku. Aku baru saja melewati malam penuh tangis dan luka. Tapi begitu melihat Rehan yang masih terlelap, wajah polosnya yang damai, hatiku menguat. Aku bangkit, mencuci muka, menatap bayangan di cermin. Mataku bengkak, wajahku sembab. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang berbeda, tekad. Aku berkata pada diriku sendiri, cukup sudah. Mulai hari ini, aku tidak lagi jadi korban. Aku akan bertindak. Siang harinya aku berangkat ke kantor. Biasanya Ardi sudah datang lebih dulu, tapi kali ini kursinya kosong. Beberapa karyawan menatapku penuh tanya. Mereka jelas sudah mendengar kabar dari tetangga Nia. Aku tidak peduli. Biarlah semua orang tahu. Aku memanggil manajer HRD ke ruanganku. Mulai hari ini, Ardi resmi diberhentikan dari perusahaan. Siapkan surat pemecatan. Semua akses, akun, dan fasilitas yang dia pakai segera ditutup. Manajer itu tampak kaget. Bu, apakah ini keputusan final? Bagaimanapun juga beliau suami ibu. Aku menatapnya tajam. Dia mungkin suamiku di atas kertas, tapi di perusahaan ini dia hanya karyawan. Dan karyawan yang menyalahgunakan wewenang serta mencuri dana perusahaan pantas dipecat. Titik. Manajer itu mengangguk cepat. Baik, Bu. Akan segera saya proses. Dadaku terasa lega. Ini langkah pertama untuk benar-benar melepaskan diri dari bayangan Ardi. Kabar pemecatan Ardi menyebar cepat. Para karyawan berbisik-bisik di belakangku. Akhirnya ketahuan juga. Pantesan sering gak fokus kerja. Kasihan Bu Evi, dihianati begitu. Aku mendengar semuanya, tapi kali ini aku tidak merasa malu. Biarlah semua orang tahu siapa Ardi sebenarnya. Justru ini jadi pelajaran, aku tidak akan lagi menutup-nutupi kesalahan orang yang menyakitiku. Sore harinya, aku duduk di ruang kerja rumah dengan menatap beberapa catatan transfer ke rekening Nia. Jumlahnya tidak sedikit. Hampir setiap bulan aku mengirimkan uang, membiayai sekolah anaknya, bahkan membantu cicilan rumah. Aku membuka ponsel, lalu menghubungi pihak sekolah Dinda. Dengan suara tegas, aku berkata, mulai bulan depan, biaya sekolah Dinda tidak lagi saya tanggung. Silakan langsung hubungi ibunya. Pihak sekolah agak terkejut, tapi aku menjelaskan singkat. Selama ini saya membantu sebagai sahabat. Tapi sekarang saya tidak lagi berhubungan dengan keluarga itu. Setelah menutup telepon, aku menarik napas panjang.
Berat memang. Aku kasihan pada Dinda, tapi aku harus belajar tegas. Aku tidak bisa terus membiarkan Nia memanipulasiku dengan menjadikan anaknya sebagai tameng. Aku menulis catatan di buku kerjaku, tidak ada lagi bantuan untuk Nia. Malamnya, ponselku berdering. Nama Nia muncul di layar. Aku menatapnya lama, lalu akhirnya mengangkat. Enam, tolong jangan lakukan ini. Aku mohon. Kalau kau tarik bantuanmu, aku nggak tahu harus bagaimana. Dinda bisa putus sekolah, suaranya terdengar panik bercampur tangis. Aku menjawab dingin, itu bukan lagi urusanku, Nia. Kau sudah pilih jalanmu. Kau pilih merusak persahabatan kita. Maka tanggung sendiri konsekuensinya. Tapi Enem, aku nggak punya siapa-siapa. Kau punya Ardi sekarang, kan? Kau bilang dia bisa jadi sandaranmu. Biarlah dia yang tanggung semuanya. Telepon hening beberapa saat. Aku bisa mendengar isak tangisnya. Tapi aku tidak tergoyahkan. Aku menutup telepon tanpa berkata lagi. Esoknya, Ardi datang ke rumah. Ia tidak masuk, hanya berdiri di depan pagar. Aku keluar dengan wajah dingin. Enam, tolong jangan pecat aku dari kantor. Aku bisa kerja keras, aku bisa berubah. Aku janji nggak akan ketemu Nia lagi. Tolong beri aku kesempatan. Aku menatapnya penuh kebencian. Ardi, kesempatanmu sudah habis. Aku beri kau kepercayaan sebagai suami, sebagai ayah, sebagai karyawan. Dan kau hancurkan semuanya. Aku tidak bisa lagi memandangmu sama. Ardi mencoba meraih tanganku dari balik pagar. Aku menyesal, Enam. Aku kehilangan segalanya. Tolong, jangan juga ambil pekerjaanku. Aku mau makan apa nanti? Aku tersenyum miris. Kau bisa minta makan ke Nia. Bukankah dia sekarang jadi keluargamu? Wajah Ardi hancur. Ia mencoba bicara lagi, tapi aku sudah berbalik masuk rumah. Aku tidak mau lagi buang air mata untuknya. Beberapa hari kemudian, gosip semakin menyebar. Di lingkungan rumah, orang-orang membicarakan perselingkuhan Ardi dan Nia. Astaga, tega sekali ya, sahabat sendiri direbut suaminya. Bu Evi kuat sekali, kalau saya mungkin sudah jatuh sakit. Syukurlah dia langsung tegas. Kalau dibiarkan, habis sudah hartanya. Awalnya aku merasa malu, tapi lama-lama aku sadar, aku tidak perlu malu. Yang harus malu adalah mereka. Aku justru bangga karena bisa menghadapi semuanya dengan kepala tegak. Suatu malam, Rehan menghampiriku. Ibu, kenapa ayah nggak pulang lagi? Tanyanya polos. Hatiku perih. Aku memeluknya erat. Sayang, ayah mungkin nggak bisa sering-sering pulang lagi. Tapi ibu janji, ibu akan selalu ada buat kamu. Kita tetap punya keluarga yang bahagia, meski cuma kita berdua. Rehan menatapku dengan mata berkaca-kaca. Asal ada ibu, aku nggak apa-apa. Air mataku jatuh, tapi kali ini bukan karena lemah. Melainkan karena aku sadar, aku punya alasan kuat untuk terus bertahan. Hari-hari berikutnya, aku semakin sibuk mengurus perusahaan. Tanpa Ardi, justru suasana kantor lebih tenang. Tidak ada lagi keluhan karyawan soal atasan yang malas atau menyalahgunakan fasilitas. Aku turun langsung ke lapangan, berbicara dengan karyawan, mendengarkan masalah mereka. Banyak yang terkejut dengan sikapku. Mereka melihat sisi diriku yang lebih kuat, lebih tegas. Beberapa investor yang sempat ragu karena gosip rumah tangga mulai kembali percaya setelah melihat ketegasanku. Aku sadar, luka yang kuterima justru membuatku tumbuh lebih kokoh. Sementara itu, kabar dari lingkungan sekitar menyebar. Nia mulai dijauhi tetangga. Orang-orang tidak mau lagi dekat dengannya. Banyak yang mencibir setiap kali ia lewat. Perebut suami orang. Dasar sahabat pengkhianat. Dinda pun ikut kena dampaknya. Di sekolah, beberapa teman mengejeknya. Aku sebenarnya kasihan pada anak itu, tapi aku tahu, aku tidak bisa lagi mencampuri urusan mereka. Suatu kali aku bertemu Nia di pasar. Wajahnya kusut, tubuhnya lebih kurus. Ia menatapku dengan mata penuh penyesalan. Tapi aku hanya melewatinya begitu saja. Aku tidak lagi punya ruang untuk orang yang menusukku dari belakang. Ardi juga semakin terpuruk. Tanpa pekerjaan di perusahaanku,
ia kesulitan mencari kerja. Reputasinya sudah hancur. Beberapa perusahaan menolak begitu tahu kasusnya. Aku mendengar kabar dari tetangga bahwa ia sering terlihat mabuk di warung atau duduk termenung di pinggir jalan. Aku tidak merasa puas, tapi aku juga tidak iba. Itu semua buah dari perbuatannya sendiri. Suatu malam aku kembali menatap cermin. Wajahku masih menyimpan lelah, tapi mataku kini berbeda, penuh tekad. Aku berbisik pada diriku sendiri. Ya, aku kehilangan suami. Ya, aku kehilangan sahabat. Tapi aku tidak kehilangan diriku sendiri. Dan itu yang paling penting. Aku tahu perjalanan ke depan tidak akan mudah. Tapi aku sudah siap. Aku tidak lagi membiarkan siapapun memanfaatkan kebaikanku. Aku tidak lagi membiarkan siapapun merendahkan harga diriku. Hari-hari berjalan, luka masih ada, tapi perlahan aku belajar berdamai dengan keadaan. Aku belajar menikmati waktu bersama Rehan, melihat senyumnya sebagai sumber kekuatanku. Di kantor, aku semakin dihormati. Di lingkungan rumah, aku disegani karena keberanianku. Dan dalam hati, aku tahu satu hal pasti, aku sudah mengambil tindakan tegas, dan aku tidak akan pernah menyesali keputusan itu. Beberapa bulan telah berlalu sejak hari-hari kelam itu. Waktu memang tidak bisa menghapus luka begitu saja, tapi ia memberiku kesempatan untuk sembuh perlahan. Aku tidak lagi terbangun dengan tangisan setiap malam. Kini, aku terbangun dengan doa dan semangat untuk menjalani hari. Rehan tumbuh semakin dewasa. Meski ia masih merindukan sosok ayah, aku melihat ia mulai belajar menerima kenyataan. Setiap kali aku mengantarnya sekolah, ia menggenggam tanganku erat. Itu cukup bagiku untuk tahu, aku tidak sendiri. Di kantor, aku benar-benar menata ulang sistem. Aku membentuk tim keuangan yang transparan, memperketat pengawasan, dan memberikan kesempatan pada karyawan muda untuk berkembang. Awalnya banyak yang meragukan apakah aku sanggup memimpin sendirian. Tapi perlahan, mereka melihat hasilnya. Perusahaan tidak hanya stabil, tapi justru tumbuh lebih cepat. Beberapa klien besar yang dulu ragu bekerja sama kini kembali dengan kepercayaan penuh. Aku bahkan menerima tawaran investasi dari luar negeri. Suatu siang, manajer pemasaran berkata padaku, "Bu, sepertinya krisis yang Ibu alami justru jadi titik balik. Perusahaan ini semakin solid karena Ibu berani mengambil keputusan tegas." Aku tersenyum. Kadang, luka memang bisa jadi cambuk untuk kita bangkit lebih tinggi. Di komplek perumahan, aku tidak lagi merasa jadi bahan gosip. Sebaliknya, banyak ibu-ibu yang datang padaku memberi dukungan. "Bu Evi, Ibu kuat sekali. Saya salut. Kalau bukan Ibu, mungkin saya sudah hancur mental. Semoga Allah selalu melindungi Ibu dan Rehan." Mendengar itu semua, aku merasa ada energi baru. Dulu aku merasa sendirian, tapi ternyata banyak orang diam-diam mengagumiku. Kabar tentang Nia semakin menyedihkan. Setelah bantuan dariku berhenti, hidupnya benar-benar terpuruk. Dinda sempat berhenti sekolah karena tunggakan biaya. Banyak tetangga menjauh, bahkan keluarganya sendiri tidak mau membantu karena malu dengan perbuatannya. Ardi pun sama. Ia tidak pernah benar-benar mendapat pekerjaan tetap lagi. Hidupnya kacau, terombang-ambing tanpa arah. Kadang aku mendengar kabar mereka dari bisik-bisik tetangga. Ada rasa kasihan, tapi aku memilih untuk tidak menoleh ke belakang. Aku sudah selesai dengan mereka. Mereka bukan lagi bagian dari hidupku. Rehan kini semakin menunjukkan bakatnya. Ia suka menggambar dan bercita-cita jadi arsitek. Aku mendukung penuh. Aku belikan alat gambar, buku referensi, dan bahkan mendaftarkannya ke kursus khusus. Suatu malam, ia menunjukkan gambar rumah dengan halaman luas. "Bu, nanti kalau aku sudah besar, aku mau bangun rumah ini buat kita. Supaya Ibu bisa duduk di teras sambil minum teh, nggak usah capek kerja lagi." Air mataku mengalir. Aku memeluknya erat. "Rehan, kamu alasan Ibu kuat sampai sekarang. Ibu janji akan terus mendukung semua mimpimu." Selain sibuk bekerja, aku mulai memberi ruang untuk diriku sendiri. Aku kembali menulis diari, membaca buku, dan kadang ikut kelas yoga. Awalnya terasa asing, tapi perlahan aku menikmatinya. Aku belajar bahwa mencintai diri sendiri itu penting.
Aku bukan hanya seorang ibu, bukan hanya seorang pemimpin perusahaan. Aku juga seorang wanita yang berhak bahagia. Suatu hari, aku menghadiri seminar bisnis di Jakarta. Di sana aku bertemu dengan seorang pengusaha muda bernama Adrian. Ia ramah, cerdas, dan penuh energi. Kami sempat berbincang ringan tentang strategi bisnis dan tantangan sebagai pemimpin. Bu Evi, saya kagum dengan cerita ibu. Tidak semua orang bisa bangkit dari pengkhianatan sebesar itu, katanya dengan tulus. Aku tersenyum kaku. Hidup memang penuh kejutan. Kadang kita harus jatuh dulu supaya tahu seberapa kuat kita bisa bangkit. Sejak itu, kami beberapa kali bertukar pesan seputar bisnis. Aku tidak ingin berharap lebih, tapi aku tidak bisa memungkiri ada sesuatu yang berbeda dalam caranya menghargai aku. Ia tidak melihatku sebagai wanita yang patah, tapi sebagai seseorang yang kuat. Meski begitu, aku masih sering merasa ragu. Aku takut membuka hati lagi. Luka dari Ardi terlalu dalam. Suatu malam, aku menulis diari. Apakah aku pantas bahagia lagi? Apakah aku harus menutup hati selamanya? Atau mungkin, kebahagiaan datang ketika aku berani percaya sekali lagi. Aku tidak buru-buru menjawab. Aku tahu, semuanya butuh waktu. Liburan sekolah, aku memutuskan mengajak Rehan ke Yogyakarta. Kami berdua naik kereta, menikmati perjalanan sambil bercanda. Di Borobudur, Rehan berlari-lari kecil sambil memotret dengan kameranya. Bu, nanti aku bikin desain rumah dengan konsep seperti ini. Banyak tangga, banyak ruang terbuka. Aku tertawa. Asal jangan bikin ibu capek naik turun tangga, ya. Liburan itu terasa seperti penyembuhan. Aku melihat senyum Rehan yang tulus, dan aku sadar, kebahagiaan sederhana bersama anak jauh lebih berharga daripada semua drama masa lalu. Sekembalinya dari liburan, aku semakin yakin bahwa aku tidak membutuhkan siapapun untuk merasa utuh. Aku bisa mengurus perusahaan. Aku bisa membesarkan Rehan dengan baik. Aku bisa menikmati hidupku dengan caraku sendiri. Ardi mungkin telah menghancurkan kepercayaan, tapi ia tidak menghancurkan masa depanku. Nia mungkin telah menusukku dari belakang, tapi ia tidak berhasil mematahkan langkahku. Justru dari mereka, aku belajar arti kemandirian. Beberapa bulan kemudian, perusahaan kami mendapat penghargaan sebagai salah satu perusahaan paling inovatif di bidang teknologi. Aku diundang naik ke panggung untuk menerima piala. Ketika aku berdiri di depan ratusan orang, aku teringat perjalanan panjangku. Dari wanita yang pernah ditipu, dikhianati, dihancurkan hatinya, kini aku berdiri tegak sebagai pemimpin yang disegani. Aku berkata dalam pidato singkatku, penghargaan ini bukan hanya untuk saya, tapi untuk semua orang yang pernah jatuh dan berani bangkit. Ingatlah, tidak ada luka yang sia-sia. Semua luka bisa jadi kekuatan kalau kita mau belajar darinya. Ruangan bergemuruh dengan tepuk tangan. Air mataku menetes, tapi kali ini karena bangga pada diriku sendiri. Suatu sore aku duduk di teras rumah sambil minum teh. Rehan bermain sepeda di halaman. Angin berhembus lembut, membawa aroma bunga dari taman kecilku. Aku menatap langit yang mulai berwarna jingga. Dalam hati, aku berbisik, terima kasih, Tuhan. Karena melalui semua sakit, aku menemukan diriku yang baru. Aku tahu perjalanan ini belum selesai. Masih banyak tantangan ke depan. Tapi aku tidak takut lagi. Aku sudah melewati badai terbesar. Dan sekarang, aku siap menjalani hari-hari dengan kepala tegak. Hidupku memang tidak sempurna. Aku kehilangan suami yang dulu kupercayai, kehilangan sahabat yang dulu kusayangi. Tapi aku menemukan sesuatu yang lebih berharga, harga diri, kekuatan, dan cinta sejati dari anakku. Dan siapa tahu, mungkin suatu hari nanti aku akan berani membuka hati lagi. Tapi untuk saat ini, aku bahagia dengan apa yang aku punya. Karena pada akhirnya, kebahagiaan sejati bukan datang dari orang lain. Kebahagiaan sejati datang ketika kita berani berkata, "Aku cukup. Aku berharga. Aku bisa bahagia dengan diriku sendiri." Waktu berjalan cepat, tanpa menunggu siapapun. Sejak hari aku melabrak mereka, Ardi dan Nia, hidupku seperti terbelah dua. Ada bagian lama yang penuh luka, penuh tangis, penuh pertanyaan tanpa jawaban.
Ada pula bagian baru yang kini mulai kukenal. Bagian hidup yang penuh keberanian, kejujuran pada diri sendiri, dan kebebasan. Aku dulu percaya hidupku sempurna. Aku punya suami, sahabat, anak, dan perusahaan yang stabil. Tapi ternyata semua itu rapuh, bagai kaca tipis yang pecah berkeping hanya dengan satu hantaman keras. Namun di balik pecahan itu, aku menemukan pantulan diriku yang berbeda. Aku bukan lagi Evie yang polos, yang mudah dimanfaatkan, yang terlalu baik hingga lupa menjaga diri. Aku kini adalah Evie yang tegas, yang berani berkata, tidak, yang tahu kapan harus berhenti berkorban. Aku sering merenung tentang apa itu cinta. Dahulu aku mengira cinta adalah kesetiaan tanpa syarat, pengorbanan tanpa batas. Aku rela lelah bekerja, rela membiayai keluarga, rela menutup mata pada banyak hal demi mempertahankan rumah tangga. Tapi ternyata, cinta yang tidak dibangun dengan kejujuran hanyalah fata morgana. Ardi membuktikan itu. Ia bisa memelukku sambil menyembunyikan pengkhianatan. Ia bisa tersenyum manis di depan Rehan, lalu memberi kasih sayang palsu di rumah Nia. Cinta yang retak tidak selalu karena badai besar. Kadang, ia retak karena kebohongan kecil yang terus dipupuk, karena rasa syukur yang hilang, karena ketamakan yang tak pernah puas. Kini aku sadar, aku tidak kehilangan cinta. Aku hanya kehilangan seseorang yang tidak tahu bagaimana menjaga cinta. Lebih perih dari dikhianati suami adalah dikhianati sahabat. Nia adalah orang yang sering kuceritakan semua hal. Aku bagikan rahasia, kesedihan, bahkan kebahagiaanku padanya. Dan ternyata, justru dari sana ia belajar celah untuk menyakitiku. Ia tahu kelemahanku, ia tahu betapa aku mempercayainya. Dan ia gunakan itu untuk merebut apa yang paling berharga. Aku pernah bertanya-tanya, kenapa bisa Nia? Tapi setelah sekian lama, aku berhenti mencari alasan. Karena kadang, pengkhianatan memang tidak butuh alasan. Ia hanya butuh kesempatan dan hati yang gelap. Di tengah semua itu, ada satu cahaya yang tak pernah padam, Rehan. Dialah alasan aku bertahan, alasan aku terus bangun setiap pagi, alasan aku memilih bangkit, bukan menyerah. Rehan tidak pernah menuntut apapun. Ia hanya ingin aku tersenyum. Ia hanya ingin aku mendampinginya tumbuh. Ia hanya ingin keluarganya tetap ada, meski dalam bentuk yang berbeda. Ketika aku terpuruk, ia yang pertama menggenggam tanganku. Ketika aku ragu, ia yang pertama berkata, "Ibu bisa." Aku akhirnya mengerti, cinta sejati tidak perlu dicari jauh-jauh. Ia ada di depan mata, di senyum seorang anak, di genggaman kecil yang membuatku merasa cukup. Pengalaman pahit membuatku lebih peka melihat sekitar. Aku dulu terlalu sibuk, terlalu percaya, hingga tidak sadar banyak orang memperhatikanku. Setelah kebenaran terbongkar, aku pikir aku akan dicibir. Nyatanya, banyak yang justru mendukung. Mereka melihatku sebagai simbol kekuatan. Aku belajar bahwa dunia tidak hanya penuh pengkhianat. Masih banyak orang tulus yang diam-diam mengagumi keberanian kita. Perusahaan yang dulu hampir hancur kini berdiri kokoh. Bukan hanya karena aku bekerja lebih keras, tapi karena aku belajar membangun sistem yang sehat. Aku ingin perusahaan ini bukan hanya jadi sumber keuntungan, tapi juga warisan nilai, kejujuran, kerja keras, dan integritas. Setiap kali aku berjalan di lorong kantor dan melihat karyawan tersenyum, aku merasa semua luka yang kualami tidak sia-sia. Dari kehancuran rumah tanggaku, aku menemukan semangat baru untuk menciptakan tempat kerja yang lebih baik bagi banyak orang. Sesekali, kabar tentang Ardi sampai ke telingaku. Ada yang bilang ia bekerja serabutan, ada yang bilang ia sakit-sakitan. Dulu, mendengar kabar itu membuat hatiku panas. Tapi sekarang, aku hanya merasa hampa. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi benci. Hanya kosong. Aku tidak berharap ia menderita, tapi aku juga tidak ingin menolongnya lagi. Hidup adalah pilihan, dan Ardi memilih jalannya sendiri. Nia pun semakin tenggelam. Dinda, anaknya, jadi korban utama. Aku kasihan, tapi aku tidak bisa kembali. Aku harus menjaga batas. Persahabatan kami sudah mati. Dan aku tidak mau menghidupkan sesuatu yang busuk. Aku hanya bisa berharap suatu hari, Nia menyadari kesalahannya dan memperbaiki hidupnya. Tapi itu bukan lagi tanggung jawabku.
Kini aku lebih mengenal diriku sendiri. Aku tahu batas kesabaranku. Aku tahu nilai diriku. Aku bukan wanita lemah yang bisa dipermainkan. Aku adalah wanita yang mampu membangun, yang mampu melindungi anak, yang mampu memimpin. Aku tidak lagi takut sendirian. Kesendirian bukan kutukan, melainkan ruang untuk mengenal diri lebih dalam. Adrian, pria yang kutemui di seminar itu, masih kadang menghubungiku. Kami tidak sering bertemu, tapi setiap obrolan dengannya terasa hangat. Ia tidak menekan, tidak memaksa, tidak mengumbar janji. Ia hanya hadir dengan tulus, menghargai aku sebagai diriku. Aku belum tahu apakah aku siap membuka hati sepenuhnya. Tapi aku belajar, tidak semua pria sama dengan Ardi. Masih ada yang tahu arti menghargai. Dan itu cukup membuatku percaya lagi pada kemungkinan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tahun depan, atau 10 tahun lagi. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak lagi takut menghadapi masa depan. Aku sudah melewati badai terburuk. Aku sudah kehilangan orang yang dulu kupikir segalanya. Tapi aku masih berdiri, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Itu bukti bahwa aku bisa menghadapi apapun. Jika aku melihat kembali ke belakang, aku mungkin akan berkata pada diriku yang dulu, jangan terlalu percaya. Jangan terlalu banyak memberi tanpa melihat siapa yang menerima. Jaga dirimu sendiri. Dan ingat, kamu cukup, bahkan tanpa mereka. Aku tidak menyesal pernah mencintai Ardi. Aku tidak menyesal pernah bersahabat dengan Nia. Karena dari mereka, aku belajar banyak hal yang tidak akan pernah kupelajari dari buku manapun. Mereka adalah luka, tapi juga guru. Mereka menghancurkan, tapi juga membangun ulang diriku. Suatu malam, aku menulis surat untuk Rehan, yang mungkin baru kuberikan padanya ketika ia dewasa. Nak, hidup tidak selalu adil. Kadang orang yang kita cintai justru menyakiti kita. Tapi jangan biarkan itu membuatmu pahit. Belajarlah darinya, jadilah lebih bijak, lebih kuat, lebih tulus. Jangan ulangi kesalahan ayahmu. Jangan juga ulangi kesalahan ibumu yang terlalu percaya. Jadilah dirimu sendiri, yang kuat tapi juga penuh kasih. Ingatlah, kamu selalu punya ibu yang mencintaimu tanpa syarat. Kini, setiap kali aku berdiri di depan cermin, aku tidak lagi melihat wanita yang lemah. Aku melihat wanita yang pernah hancur tapi bangkit, yang pernah jatuh tapi berdiri, yang pernah dikhianati tapi memilih untuk tetap mencintai hidupnya. Itulah aku, Evie yang baru. Epilog ini bukan akhir, tapi awal dari perjalanan baru. Aku tidak tahu apakah nanti aku akan menemukan cinta lagi, apakah aku akan hidup berdua saja dengan Rehan, atau apakah aku akan menua dengan kesibukan dan kenangan. Yang jelas, aku sudah berdamai dengan masa lalu. Aku sudah belajar menerima luka sebagai bagian dari diriku. Dan yang paling penting, aku sudah menemukan kembali diriku sendiri. Karena sejatinya, kebahagiaan bukanlah tentang siapa yang mendampingi kita. Kebahagiaan adalah ketika kita bisa berdiri tegak, menatap dunia, dan berkata dengan lantang, aku cukup, aku kuat, aku bahagia, meski hanya dengan diriku sendiri.